Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ke-7. Penulis adalah almarhum Bapak Ahmad Bakri. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol jempolnya ke atas atau like-nya, dan tak lupa share atau bagikan ke teman-teman yang lain. Selamat mendengarkan. Bagaimana pikiranmu? Dapatkah engkau berangkat esok? Tanya ayahku. Saya tersentak dari lamunan. Kapanpun dapat, ayah, sahutku. Bagus, tiada lagi yang dapat kami andalkan kecuali engkau. Pergilah dengan Dayat, ia tahu tempatnya. Baik, tapi apa? Tak sulit memindahkan jenazah itu. Tapi pasti Belanda akan tahu peristiwa kematiannya. Bibi dan paman akan ditangkap dan dipenjarakan sebagai ayah bunda dari musuh mereka. Telah banyak terjadi peristiwa serupa itu. Mengapa ditangkap? Mengapa dipenjarakan? Pamanmu dan bibi tak apa-apa. Benar, ayah. Harun yang berjuang dan melawan Belanda itu. Tapi Belanda bertindak juga demikian dengan maksud agar para orang tua melarang anak-anaknya berjuang melawan mereka. Memang licik, tapi demikianlah kenyataannya. Jadi, bagaimana maksudmu? Maaf, ayah. Bukan saya menolak perintah ayah. Saya tak mau paman dan bibi ditawan, disiksa, kemudian dipenjarakan. Saya sarankan, maaf, bolehkah saya mengajukan saran? Boleh. Maaf ayah, bukan saya meludah ke langit atau menasihati orang tua atau orang yang lebih tua dari saya. Tapi demi keselamatan paman dan bibi, janganlah orang sampai tahu peristiwa kematian Dik Harun. Tetangga pun terbatas, sampai ini saja yang sekarang telah hadir di sini. Jika Belanda sampai tahu, pasti kampung kita akan dibakar pula. Mudah sekali mereka main-main dengan api. Maksud saya, peristiwa ini supaya dirahasiakan. Saya mengerti keinginan bibi, memang wajar demikian. Tapi biarlah, dimanapun almarhum berada dalam kandungan bumi Allah juga. Baiklah kita berdoa, semoga almarhum diterima sebagai syuhada di sisi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ayah berbisik-bisik dengan paman yang kemudian mengajak saya masuk ke kamar bibi. Setelah mengerti, bibi pun setuju dengan saran saya. Demikian para tetangga yang hadir sepakat untuk merahasiakan peristiwa itu. Malam itu kami menginap di situ mendampingi paman dan bibi. Saya minta ia menceritakan jalannya peristiwa yang merenggut nyawa kakaknya. Inilah cerita Dayat. Kami berangkat dari Kampung Larang pukul 4 petang dan sampai di Petir pukul 10 malam. Langsung menuju ke pos komando di Ragapulu. Kak Harun sedang pergi, barulah esok harinya ia kembali. Tenaga bantuan dari daerah-daerah lain banyak yang telah datang. Dalam rapat komando, Kak Harun menjelaskan bahwa nanti malam Belanda akan mengadakan gerakan pembersihan besar-besaran mulai dari Buniseri sampai Panawangan. Kita harus menghadangnya, katanya. Ditentukan pula tempat-tempat hinderleg untuk tiap-tiap kelompok. Kami bergabung dengan kelompok komando pimpinan Kak Harun. Pada maghrib, kami berangkat menuju sasaran masing-masing. Malam gelap remang-remang, tiada bulan, kecuali bintang-bintang. Tempat kami adalah kebun bambu di atas tebing yang terjal. Benar-benar gelap di situ. Cahaya bintang terhalang oleh kerimbunan rumpun-rumpun bambu. Di bawah kami melintang jalan besar yang akan dilalui Belanda nanti. Mestinya enak sekali menembaki musuh dari puncak tebing itu. Kami tiarap, berjejer sepanjang bibir tebing. Saya berdampingan dengan Kak Harun. Di sana sini terdengar bunyi pakpuk, pukulan tangan mengusir nyamuk. Musuh belum datang, tapi perang sudah mulai melawan. Serangan serangga-serangga penghisap darah itu bukan main banyaknya. Enaknya kita merokok, pengusir nyamuk-nyamuk keparat ini, kataku.
Jangan, kata Kak Harun. Segelap ini api rokok pun tak tampak kemana-mana. Rupanya nyamuk-nyamuk ini berpihak pada Belanda, macam si Munaf. Mudah-mudahan ia datang nanti, kata seorang teman di sebelah kiri Kak Harun. Mau diapakan? Kita sembelih macam binatang kurban. Orang masih dalam pelukan Belanda. Kami menunggu terus sambil berusaha mengusirnya nyamuk. Setengah jam, 1 jam telah lewat, belum juga tampak tanda-tanda bahwa benar-benar musuh akan lewat. Kami gelisah tak sabar. Batalkah niat mereka itu? Terciumkah oleh mereka bahwa para pejuang siap siaga menghadangnya? Cuaca dingin, tapi kami berkeringat. Inikah barangkali yang disebut demam perang itu? Benarkah Belanda akan bergerak malam ini? Tanyaku. Benar, sahut Kak Harun yakin. Informasi dari siapa? Orang kita yang ada di dalam. Mungkinkah mereka mengurungnya niatnya? Jika demikian, pasti orang kita itu mengisyaratkannya pula. Tapi pasukan nyamuk malah yang datang menyerang kita. Memang berat menunggu itu, kata Kak Harun. Terdengar dalam kegelapan itu. Ia menghela napas. Teringat aku peristiwa bertahun-tahun yang lampau ketika aku masih menunggu kedatangannya. Kedatangan siapa? Tanyaku. Kedatangan dia, sahutnya. Kembali terdengar ia menghela napas panjang-panjang. Maklumlah saya bahwa ia sedang mengenang kekasihnya yang telah tiada. Kami berjanji akan bertemu di rumah bibinya pukul 7 pagi. Aku sudah di sana. Ia belum datang dan aku harus menunggu. Rasanya seperti sehari, seminggu, sebulan. Ketika akhirnya ia datang, jam dinding di rumah bibinya berbunyi 8 kali. Dalam keadaan tertentu, waktu yang hanya 1 jam itu dapat mengulur menjadi 1 bulan dalam hati seseorang. Dan sekarang giliran dia rupanya menunggu kedatanganku. Kembali terdengar desah napasnya yang dihela panjang-panjang. Giliran siapa? Tanyaku kaget. Giliran dia. 3 malam berturut-turut kami bertemu dalam mimpi. Walaupun pucat tampaknya, ia makin manis, makin cantik. Kak, jangan sedalam itu mengenang orang yang telah tiada. Tak dapat aku melupakannya. Ia adalah milikku. Tiada kenangan seindah kenangan kepadanya. Dalam mimpi yang terakhir, ia melambaikan tangannya, minta aku datang mendampinginya. Ah, mimpi itu permainan tidur, bunga tidur, kata orang. Saya sering mimpi menjadi orang kaya, nyatanya begini-begini juga. Tapi mimpiku lain rasanya, entahlah, katanya. Tiba-tiba tampak seberkas sinar jauh di sebelah kiri kami. Kemudian berkas-berkas yang lain tampak di belakangnya. Itulah lampu mobil. Makin dekat dan mulai terdengar deru bunyi mesin. Akhirnya datanglah musuh yang ditunggu-tunggu itu, tersirap darah di punggung. Iringan-iringan musuh makin dekat. Kami sabar menunggu. Perasaan bergalau dalam hatiku. Gembira, ngeri, dan entah apa lagi. Musuh makin mendekat, hatiku makin meluap. Ternyata iring-iringan itu dikawal oleh tank yang bergerak paling depan. Karena kelompok komando kami berada di ujung paling kanan dan paling jauh dari titik gerak musuh, maka jika nanti tank itu berada di depan kami, berarti seluruh konvoi musuh telah masuk ke dalam kepungan. Beberapa puluh meter lagi, entah bagaimana perasaanku ketika itu. Punggung terasa dingin, tapi keringat mengalir membasahi leher dan muka. Aku menyiapkan senapanku, dikokang sudah. 10 meter lagi, 5 meter lagi. Kak Harun siap dengan granatnya. Begitu tank berada di bawah kami benar, dilemparnya granat itu tepat masuk ke lubang kabin dan menggelegarlah bunyi ledakannya. Tank itu tersentak dari haluannya dan langsung menabrak tebing. Mama, terdengar orang menjerit di dalam tank itu. Serentak dan serempak teman-teman kita melepaskan tembakannya. Benar-benar enak menembaki musuh yang ada di bawah itu. Anjing, Inlander busuk, teriak Belanda dari dalam truk di belakang tank yang terdampar itu. Diiringi hujan peluru yang mendesing-desing di atas kepala kami, melanda rumpun-rumpun bambu. Tembak-menembak itu berlangsung sepanjang jalur, kurang lebih 200 meter. Granat yang kedua lepas dari tangan Kak Harun dan meledak di dalam truk. Kembali sumpah serapah.
dan jerit mereka yang kesakitan berbaur dengan rentetan bunyi tembakan yang tiada hentinya. Tembakan-tembakan Belanda makin membabi buta menyapu kedudukan kami. Harun tampak makin bersemangat. Ia mengambil senapannya dan menembak sambil duduk mencangkung. Tiba-tiba terdengar ia mengaduh dan jatuh rebah di sisiku. Kuambil senapannya dan bersama senapanku kuserahkan kepada teman-teman yang dekat di situ. Aku sendiri menyeret ke Harun sambil tiarap terus di bawah desingan peluru yang bagaikan hujan itu. Setelah agak jauh dan terlindung oleh rumpun-rumpun bambu, kuangkat ia ke atas pundak dan membawanya lari menuju pos komando. Entah dari mana mendapat tambahan tenaga, tapi nyatanya dapat membawa beban seberat itu dan sejauh itu. Seorang teman yang sedang piket membawa kami ke rumah sebelah. Kubaringkan ke Harun di atas tikar. Ia mengerang terus kesakitan, darah segar mengalir dari luka di dadanya. Aku pusing, segala berputar dan penglihatanku, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Entah pukul berapa ketika aku ingat kembali, telah banyak teman-teman yang datang. Kepala terasa basah, mungkin bekas kompres. Aku bangkit duduk. Tampaklah Harun sedang dirawat oleh seseorang yang cekatan sekali tampaknya. Rupanya ia telah biasa dengan pekerjaan semacam itu. Barulah kemudian aku tahu bahwa ia adalah seorang juru rawat rumah sakit yang sembunyi-sembunyi sering menolong para pejuang yang sakit. 6 orang pejuang gugur dan banyak yang luka-luka, tapi kami yakin jauh lebih banyak korban di pihak musuh. Situasi tempat sangat membantu pihak kami. Malah makin larut. Harun tampak makin gelisah. "Minum, Kak," bisikku. Ia mengangguk. Alangkah lahapnya ia minum, langsung habis segelas. Aku sangat cemas melihat keadaannya. Tampaknya ia takkan bertahan. "Ya," katanya, suaranya parau. "Ini saya, Kak. Kemarin aku berziarah ke makamnya," katanya lagi. Tampak ia bersemangat. "Makam siapa?" Nur Laila." Air mataku tak tertahan lagi. Teringat akan ceritanya tadi di bibir tebing ketika ia menunggu musuh yang akan mengirimnya sebutir peluru perenggut nyawanya. Terdengar bunyi bedug di surau, kemudian berkumandanglah azan subuh, merdu, sayup-sayup sampai di pagi dini yang sunyi itu. Sembah sujud buat emak dan abah, salam untuk teman-teman. Hening, mata kami tertuju ke wajahnya, tanpa mulutnya menggap-menggap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami menuntunnya membaca takbir. Allahu Akbar, bisiknya. Azan masih berkumandang sayup-sayup, menyayat hati dalam suasana sedih ketika itu. Dan dalam buaian azan subuh itulah ia meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kata Dayat mengakhiri ceritanya. Tanggal 21 Maret 1948. Malam itu bulan terang, pukul 10 saya pulang dari kondangan. Ada tetangga yang menikahkan. Ramai sekali. Ada hiburan kecapi suling. Banyak Belanda yang hadir. Pengantin laki-lakinya seorang pegawai kantor kewedanaan. Ketika saya turun dari tempat kondangan, tampak beberapa orang serdadu Belanda menyandang senapan di antara penonton yang berjejal di luar. Terasa mata mereka tertuju padaku, darah tersirap, hati mendadak kecut. Aneh, biasanya tak pernah ada perasaan demikian. Tiap hari melihat serdadu berseragam loreng menyandang bedil, hampir tiap hari, siang atau malam. Ada di antara mereka yang suka datang ke rumah bercakap-cakap sambil minum-minum. Sudah biasa, tapi sekali ini entahlah. "Sudah pulang?" tanya istriku sambil membukakan pintu. "Ngantuk," sahutku pendek. Baru saja selesai berganti pakaian, terdengar pintu diketuk orang. Lagi darah tersiram. Perasaan was-was tadi timbul kembali. Saya buka pintu depan dan seorang serdadu Belanda dengan senapan siap tembak berdiri di ambang pintu. Seorang serdadu yang lain berdiri di muka pintu dapur, seorang di halaman, dan seorang lagi di dekat jendela samping. Sesosok tubuh berkerudung kain sarung hitam menyelinap di sudut rumah. Melihat bentuk tubuhnya dapat saya mengira-ngira siapa orangnya. Hatiku sebal.
Saya tak kenal dengan keempat serdadu Belanda itu. Bukan mereka yang sering datang ke rumah kami, bukan pula yang sering bertemu di lapang bola voli. Asing mereka itu. "Mari masuk, ajakku." Terdengar oleh telinga sendiri suaraku agak lain. Entahlah, melihat sikap serdadu-serdadu itu tidak seperti biasanya sehari-hari. "Tidak usah, mari ikut," kata serdadu yang di ambang pintu itu. "Ikut kemana?" tanyaku, makin yakin arti perasaan was-was tadi. "Ke markas, Ada apa?" "Tidak tahu, kapten yang suruh, Mari." Saya ganti pakaian dulu, kataku sambil masuk. Serdadu itu ikut masuk, rupanya ia khawatir kalau saya melarikan diri lewat pintu lain. Saya dikawal sampai ke kamar tidur. Istriku tersentak bangkit kaget melihat serdadu itu. "Ada apa?" tanyanya. Saya dipanggil ke markas." Ia mengerti apa arti dipanggil ke markas Belanda itu. Setelah berganti pakaian, saya menciumi anak kami yang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, merangkul istriku dan mencium keningnya. "Jangan takut," katanya. Saya heran mengapa ketika itu ia berkata dalam bahasa Belanda kepadaku. Memang tak jarang ada kata-kata Belanda yang terselip dalam pembicaraan kami sehari-hari. Bukan apa-apa, tadi sengaja dan tadi buat-buat, rasanya menambah keakraban antara kami berdua. Tapi malam itu di hadapan serdadu Belanda itu terasa seperti benar-benar disengaja. Apakah maksudnya supaya si Belanda totok itu mendengar dan mengerti dan tahu bahwa kami bukan macam orang-orang kampungan yang dapat digertak-gertak? Entahlah. "Tidak lama, Nyonya, sebentar ya kembali," kata serdadu itu dalam bahasanya. Kata istriku tak acuh. Kemudian ia mengantar sampai ke pintu muka. "Mari," ajak serdadu itu. Bedilnya disandang sekarang tidak lagi dalam sikap siap tembak seperti tadi. Turunlah saya ke halaman. Berat sekali hati ini meninggalkan kedua orang belahan jiwa, anak yang sedang tidur dan tak tahu bahwa ayahnya dijemput oleh musuh. Istri yang sabar dan setia walaupun di bawah hidup sengsara selama masa pendudukan Jepang dan sepanjang revolusi sekarang ini. Tampaknya ia tabah, tapi melihat sinar matanya, saya yakin hatinya hancur luluh. Ketika akan berbelok di tikungan, saya menoleh ke arah rumah. Tampak ia masih berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan kepadaku. Saya berjalan berdampingan dengan serdadu yang menjemput sampai ke kamar tidur tadi. Temannya yang 3 orang di belakang kami. Bulan purnama terang benderang, jalan sunyi. Tiada orang yang tampak kecuali kami, seorang tawanan dengan 4 orang serdadu yang menangkapnya. Sepi sekali di masa pendudukan Belanda sekarang ini. Keindahan malam purnama tak tembus ke dalam jiwa manusia, dan orang lebih suka tidur cepat-cepat. Kiranya seluruh kampung telah dibuai mimpi. Padahal di masa-masa damai, jika musim purnama tiba, tua muda, laki-laki, perempuan bersukaria di luar rumah, berjalan-jalan atau bercakap-cakap di halaman, menikmati keindahan alam, bermandikan cahaya bulan, merupakan saat-saat bergadang bagi muda-mudi. Pikiranku melayang ke masa lampau saat kami pertama kali bertemu di musim purnama di bawah pohon cermai di halaman rumahnya di Gang Pabaki, Bandung. Bercakap-cakap kaku sepatah dua patah kata basa-basi, tapi akhirnya lancar juga. Barulah saya pulang ketika ia dipanggil masuk oleh ibunya lewat tengah malam ketika itu. Pantaslah ibunya bertindak demikian. Setelah resmi bertunangan, setahun kemudian kami menikah. Itulah jodoh yang berawal di musim purnama. Dan musim purnama malam ini saya dipaksa meninggalkannya. Entah untuk sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau mungkinkah untuk selama-lamanya? "Ada pesta di sana," kata si serdadu sambil menunjuk ke arah tempat kondangan. "Ya," sahutku pendek, sadar dari lamunan tadi terdengar desah suara orang di tempat hiburan itu. "Pesta perkawinan?" "Ya," pendek-pendek saja jawabanku. Tiada minat untuk bercakap-cakap, ingin lekas berhadapan dengan Kapten Franz Mulder. Ingin lekas tahu apa maksudnya ia memanggil malam-malam.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.